Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya. Jadi video kali ini saya akan membuat analisis atau apa itu weekly analisis untuk minggu hadapan. Dan di dalam weekly analisis ini saya buat ada 4P saja. Jadi kamu boleh tengok dan kamu boleh filter sendiri macam mana cara saya analisis. So sebelum kita analisis, kita akan pastikan dulu keadaan chart, macam mana keadaan chart. Jadi bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, tolong guys tekan butang subscribe dan tekan lonceng dan like juga. Kalau kamu rasa video ini harus bermanfaat dan harus dikongsikan, tolong kongsikan guys, oke? So untuk tidak buang masa, mari kita masuk di dalam chart. Let's go. Oke, so kita akan masuk di dalam P4P, apa yang saya bagi tahu tadi itu 4P, yaitu XAUSD atau gold, Euro NZD, Euro USD, dan keempat adalah GBP USD. Oke. So, mari kita sama-sama tengok macam mana situasi keadaan chart sekarang ini, oke? So, first kali kita akan masuk di Euro NZ ya. Euro New Zealand. So, kita kasih zoom in. So, saya masuk di time frame H1. Jadi kalau kita mau buat analisis, pastikan kita masuk di dalam time frame yang kecil, lepas itu baru kita masuk di dalam time frame yang besar. Contohnya kalau kita mau entry di time frame H1, kita masuk di time frame M30 dan M15 untuk memastikan keadaan sebenar chart ataupun market structure yang real, yang betul lah. Oke, so saya masuk time frame H1. Jadi seperti biasa marketing, structure market ini kita tengok sama ada downtrend ke uptrend. Oke, structure market sekarang break, kita punya apa? Kita punya demand zone belum di break. Oke, so kita tengok pula dengan kita punya supply zone. Oke, supply zone pun belum di break. So untuk Euro NZD masih dalam kategori downtrend, oke? Downtrend, walaupun kita nampak yang the last kita punya candlestick ini seakan-akan price mencanak naik, tapi kita masih dalam situasi downtrend, oke? So kita zoom in, masuk di time frame H4, oke? Time frame H4. Jadi apa yang patut kita buat di sini? So saya perhatikan dulu sebab saya tidak tengok pun chart nih, jadi saya mau perhatikan dulu. Oke. Kita cek di sini, price belum sampai. Oke, bagus. Jadi kita punya entry, kita akan ambil swap zone. Kita akan ambil swap zone dulu. Swap zone adalah entry yang paling dekat, dan break and retest juga adalah entry yang paling dekat. Oke, so kita punya zone untuk entry. Adalah di area sini. Oke, ya, saya akan bagi, kita mau sell, jadi kita kena ambil base untuk buy. Swap ini adalah swap zone. So kita di sini, oke? Jadi di dalam base ini, kamu kena perhatikanlah kamu punya entry di mana. So andai kata saya mau entry di area sini, oke? So saya akan letak sell limit. Oke, saya akan letak sell limit di sini. Oke, tapi pastikan kita punya sell limit ini adalah masuk di dalam zone lah, oke? Lepas itu kita akan letak kita punya SL di area sini. Oke, SL. Stop loss SL. Dan kita punya take profit. Oke, tidak apa, kita akan ambil kita respect kita punya neckline di seberang sini. Oke, neckline di seberang sini adalah kita ambil body lah. Sebenarnya boleh juga ambil apa, kita punya shadow, tapi lagi selamat kalau kita ambil di body lah. So ini adalah TP kita, TP. Oke. Seperti mana yang saya ajar di video-video sebelumnya, kamu boleh check out di sini, yaitu 3 elemen yang sangat penting, yaitu open entry, stop loss, dan take profit. So ini sekarang ini
ini yang saya gunakan. Jadi 3 elemen ini sangat penting lah. Oke. Jadi kalau kamu tanya kenapa saya ambil swap zone, oke, swap zone sebab apa? Di sini belum break, so price tidak akan mantul naik ke atas, dan di H1 price belum membreak kita punya demand zone di bawah nih. Jadi kemungkinan besar price tidak akan kemungkinan besar price akan menurun, masih membuat penurunan, tapi tidak akan membuat kenaikan. Oke, so kamu boleh screenshot ini ya. Oke, beli screenshot ini, kita punya entry untuk Euro NZD ya. So kita akan teruskan dengan kita punya page terusnya, yaitu gold. Oke, gold seperti biasa saya sudah bagi info awal, belum sampai lagi kan, jadi kita try di sini. Oke, kita zoom. Apa yang kita nampak adalah price tidak sampai dengan apa yang kita inginkan yang minggu lalu lah kan. So kita masih boleh gunakan kita punya setup yang sebelumnya. Oke. Tapi kalau untuk minggu depan kita coba ubah lagi, tapi dengan cara yang sama aja. Tengok di sini. Oke, kita akan sampai di sini ya. Kita akan sell. Kita akan tunggu price di area sini. Price akan mantul naik ke atas dan membuat penurunan di area sini. Oke. Di area sini, oke. Jadi ini adalah kita punya order. Kita buat PO untuk sell limit, masih sell lah. Oke, sell limit kita di sini. Dan kita punya PO TP di sini. TP adalah terlalu jauh. Kamu boleh dekatkan juga TP kalau macam biasa saya ambil 100 pips begitu aja lah sampai di area sini aja. Oke, sini pun oke, di sini pun oke. Oke, ini TP kedua, ini TP pertama lah, oke. Dan di mana stop loss kita? Stop loss kita tidak boleh nampak di mana stop loss kalau dalam chart yang sekarang nih, yang sedang bergerak minggu hadapan nih. Jadi kita akan pastikan kita punya stop loss berada di area, kita akan tengok di kawasan di sebelah kiri, look to the left, oke, look to the left. So kita akan ambil kita punya stop loss di area sini ya, tidak perlu banyak pun, tidak perlu tinggi, oke. So agak-agak dalam 47 pips, oke, 47 pips. So ini kita punya stop loss, oke, stop loss kita di sini. Oke, saya delete nih ya. Saya delete nih, ini ada kita punya SL. Oke, ini SL kita, oke. Kita loss, kalau kena SL kita loss 47 pips, dan kalau kena TP yang pertama kita akan dapat 260 pips. Tapi kalau kamu mau merendahkan lagi, kamu punya pips, boleh ambil lagi TP yang seterusnya, yaitu di area sini, oke, di area sini. Oke, gold jangan main-main, nah, kita tidak boleh demand terlalu tinggi ya. Oke, sebab gold nih dia punya poin-poin tuh memang terlalu jauh, walaupun kecil dia terlalu jauh. Jadi kita kena perhatikan betul-betul. Oke, ini TP kita. Oke, ini 1, 2, dan 3. Oke, kamu boleh prepare ke awal untuk minggu hadapan. Oke, ini untuk gold. Oke. So begini kita punya setup untuk gold. Oke, so nampak kita punya SL di area sini. Oke, kita sedikit SL di area sini. SL kita 47 pips. Oke, kamu boleh check out di sini, resistance di sini ataupun supply zone yang kuat di sini ya. Sebab saya ambil di sini kita punya entry. Kenapa saya bilang supply zone yang kuat? Sebab retest di sini tidak mampu melebihi. Ini hari retest 1 2 3 4 5 6 7 8 kali retest, tidak melebihi kita punya supply zone. So ini supply zone yang kuat. So begini kita punya setup, oke. Saya harap kamu paham lah. Oke, begini. Ini untuk gold. So kita akan beralih pula kepada P yang seterusnya, yaitu Euro USD. Ramai orang suka nih Euro USD nih, oke. Oke, Euro USD kita perhatikan H1. Oke, so kita masuk ke H4. Oke.
Oke, H4. Oke. Euro USD adalah menunjukkan satu kenaikan uptrend, tapi selepas sampai satu tahap price akan membuat penurunan dan mantul semua naik ke atas. So, apa yang pasti inilah yang saya nampak. Jadi kita akan coba untuk membuat prepare awal untuk membuat sell. Oke, kita try membuat sell di mana kita akan cari break and retest setup. Oke, break and retest setup. Di sini ada satu, sebenarnya di sini ya, ada satu break and retest setup sekali dengan kita punya setup di area sini. So kita boleh letak di sini. Oke, kita zoom in. Oke, kita zoom in lah. Oke, di area sini ya, nampak kan? Ini adalah swap zone. Oke, kita ambil entry untuk swap zone. Jadi kita boleh try ambil base untuk swap zone di area sini. Oke, so kita kasih kecil. Ini agak jauh sedikit ya. Di area sini. Oke, so ini adalah swap zone. Ada satu base untuk swap zone. Jadi kita kena perhatikan betul-betul yang kita punya entry mesti masuk di dalam zone. Oke, masuk di dalam zone. Oke, so saya expect yang price akan masuk dalam zone dulu. Oke, price akan masuk di dalam zone dulu. Kita masuk time frame H4. Price akan masuk dalam zone dan price akan membuat penurunan sampai di mana? Oke, kita nampak ini adalah retest. So retest 1 2 3 dan sampai sini. Selepas itu satu candlestick bullish candlestick membreak secara mendadak. So di sini adalah satu titik poin yang kita boleh ambil sebagai TP kita. Oke, so kalau kita entry di sana sebanyak 150 pips ah. Jadi kita marking dulu kita punya sell limit. Oke, sell limit kita di sini. Oke, so di sini sell limit kita. Pastikan kita punya entry masuk masuk di dalam base. Lepas itu kita punya TP di area sini. TP di area sini dan kita punya stop loss seperti biasa di atas zone base saja, oke? Di atas. So dalam 30 pips begitu, oke? Ini adalah TP kita, take profit kita. SL kita. Ini adalah SL kita 30 pips daripada atas kita punya base. Oke, memang ini jangan risau kalau kena stop loss, dibiarkan saja. Memang begitulah itu, oke? Oke, so sudah untuk Euro USD kamu boleh screenshot setup ini, oke? So kita akan teruskan yang terakhir punya adalah kita akan ambil GBP USD. Oke, GBP USD untuk H1 punya time frame kita nampak price masih lagi membuat penurunan. Namun begitu price sekarang ini masih lagi mau membuat penurunan sekarang sekejap saja dan terus mantul naik ke atas. So kita akan tengok di mana sampai di mana price ini akan membuat price ini akan membuat penurunan. Oke. Saya expect yang price akan membuat penurunan. Coba kita masuk H4. Saya expect price akan membuat penurunan sampai di mana nih? Oke, di sini kita ada satu setup yang sangat-sangat cantik di sini. Oke. Oke, kita nampak sudah. Kita akan ambil di secret key level 1 nih. Oke, price akan mantul sampai sampai di sini saja. Di sini. Oke. Secret key level 1 2 dan 3. Price sekarang masih membuat penurunan dulu. Lepas itu price akan membuat kenaikan. Jadi di mana base kita? Oke, kita akan cari base kita di sini. Ini adalah base kita untuk kita entry, oke? Oke, so lepas itu kita akan masukkan dalam kita punya entry di dalam sinilah. Oke, so sini adalah buy limit. So, buy limit dan TP SL kita seperti biasa kita akan ambil di bawah saja. Ini SL. So TP kita di sini ya,
di area sini TV kita. So area-area di sinilah, area-area di sini. Style kamu tidak dapatnya, area-area di area sini. Oke, jangan sampai terlampau tinggi lah, kita takut dia akan membuat retest. So di area sini. So kalau daripada kita punya buy limit, kita tengok dalam 160 begitulah. Daripada sini kita punya buy limit 160, kita punya TP. Oke. So saya harap video ini bermanfaat. Jadi kita akan jumpa lagi lah di video seterusnya, pelajaran seterusnya untuk minggu hadapan. So banyak lagi saya mau kongsikan. Stay tune dengan channel saya. Pastikan Anda simpan link untuk playlist saya, oke, supaya Anda boleh review, tengok-tengok, dan Anda boleh belajar secara online di sana, oke? So guys, itulah kita punya analisis untuk weekly analisis untuk minggu ini, untuk minggu hadapan. Jadi bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, tolong tekan butang subscribe, dan kalau kamu mau follow analisis ini, tolong filter sendiri, oke? Dari dulu saya sudah beritahu ada dua cara untuk filter, oke? First kali kamu kena filter daripada apa yang kamu tahu, dan yang kedua kamu filter melalui size lot, oke? So sangat senang. Jadi saya harap semua analisis weekly analisis untuk minggu ini kita akan dapat profit yang baik. Di dalam 4P ini kalau boleh kita akan dapat profit semuanya lah. Walaupun sedikit tapi kita akan dapat profit. Jadi daripada saya Bob Rompuvan, kita akan jumpa lagi di pelajaran seterusnya. Bye bye.